Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam mengelola penyimpanan data secara online di Google Drive. Video ini saya buat karena kemarin ada request dari salah satu teman ya, dari Tulungagung ya, Bu Subawati. Berikut ini saya kasih tutorial ya, mungkin juga akan bermanfaat bermanfaat bagi ya teman-teman yang lain juga. Kalau kita mau menyimpan sejumlah data di Google Drive ya, pertama kita harus masuk ke media online ya. Saya sih biasa pakai Chrome ya. Jadi memang sebenarnya Chrome ini kan memang bawaannya Google, jadi sangat enak, langsung bisa kompatibel dengan akun-akun kita yang berbasis Google. Jadi setelah kita masuk di Chrome, maka masukkan email kita yang berbasis Google, yaitu Gmail. Misalnya seperti ini ada email saya, maswin.smamda@gmail.com. Terus di bagian ini yang ada titik-titik ini diklik, maka di sini ada Google Drive. Kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa mengisi atau menyimpan sejumlah data yang kita punya ya. Bisa bikin folder, saya langsung simpan dan seterusnya. Nah, saya akan coba tunjukkan kapasitas Google Drive saya berapa sih. Di sini tercantum bahwa Google Drive saya itu sudah 75% terpakai, yaitu 11 GB dari jatah saya 15 GB, dan ini gratis. Bagaimana kalau kita ingin menambah lebih tinggi dari 15 GB? Ada beberapa cara ya. Pertama, kalau kita masih berharap gratis ya bikin akun baru ya. Kalau kita mau kapasitas gede, kita bisa di sini buy storage. Jadi kita sewa ya atau beli ke Google. Kita disiapkan pilihan, ini yang gratis, yang free 15 GB. Kemudian yang 100 GB itu tarifnya adalah 26.900. Jadi 26.900 per bulan. 26.900 per bulan. Atau kalau per tahun 269.000. Murah sebenarnya, potongan ya. Ini kan kalau hitungannya ini 10 kalinya ya. Jadi 1 tahun ada potongan 2 bulan. Ini fasilitas yang kita dapat adalah kita bisa simpan dokumen berupa gambar, dokumen-dokumen tulis ya, video, total sampai 100 GB. Nah, ini. Kemudian kalau kurang gede masih ada ini 200 GB ya, kapasitas 200. Sama, ini ada potongan 2 bulan. Per bulannya 43.000, kalau per tahun 430.000. Kan nggak terlalu mahal ya sebenarnya untuk nyimpen data yang penting, dan kita nggak perlu membawa media simpan seperti flash disk, eksternal hard disk yang rentan hilang, kehapus, diserang virus dan sebagainya. Di sini kita aman. Kita cukup bisa buka melalui gadget handphone kita, melalui tab atau di mana saja, yang penting kita terkoneksi dengan internet. Ini juga ada yang 2 tera ya. Silahkan dipilih. Itu kalau mau nyewa ya. Bagaimana kalau nggak mau nyewa? Kalau nggak mau nyewa, kita tetap mau 15 gigaan, nggak masalah. Kita bikin aja email lebih dari 1. Kalau kita punya 10, berarti 15 kali 10 kita punya 150 giga. Jadi kalau 100 tadi kan bayar 43.000 per bulan, atau setahunnya 430.000. Tapi kalau kita punya email berbasis Google yaitu Gmail sampai 10, berarti kita gratis 150 giga. Gimana caranya buka? Gampang ya. Ini saya udah buka di satu akun. Saya membuka Google Drive di akun yang lain. Caranya cukup nambah ya. Kita tambah di sini, misalnya saya ini ada akun saya yang berbasis Gmail ya. Ini saya namai Wong Deso, ini nama akunnya. Ini saya tinggal klik, maka saya akan membuka Google Drive yang baru. Ya, dengan namanya Wong Deso tadi, yang jpdaring2016@gmail.com. Nah, di sini ada laporan bahwa simpanan saya dari 15 GB itu baru terpakai 536,8 MB. Wah, masih cukup banyak untuk saya simpan di sini dokumen. Masih cukup banyak ya.
Jadi dokumen-dokumen macam-macam bisa saya simpan di sini. Ya, ini sudah berapa? 15, yang ini 15, 30 GB. Ya, ini aja belum terpakai semua. Ya, mudah kan? Ini dua-duanya ini gratis. Ini baru 2 akun ya. Kalau punya 10 kan lumayan, gitu kan? Yang penting supaya tidak lupa membukanya, buatlah email itu yang passwordnya atau kata sandinya buat aja yang seragam. Ya susahnya kalau lupa, apalagi yang sudah uzur seperti saya ini kan sering kali lupa. Jadi password buat aja yang seragam. Jadi satu akun dengan akun yang lain sama. Jadi nggak takut lupa. Gitu ya. Nah sekarang yang berikutnya, bisa nggak ya kita bisa simpan dokumen di Google Drive dengan kapasitas yang unlimited? Wah, kayak paketan internet ya. Bisa ya. Saya buat contoh ya. Saya akan buka lagi akun yang lain, akun saya yang lain. Ini saya ada akun lagi yang lain. Saya akan buka di sini Google Drive saya. Google Drive ini ya. Mari kita cek berapa kapasitasnya. Saya baru pakai 5,3 GB. Dari berapa? Tidak terbatas. Di sini kan nggak ada keterangan sisanya berapa, nggak ada. Tidak terbatas. Saya bisa nyimpan semau saya di sini. Ya, karena di sini tidak terbatas. Kok bisa begitu? Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kapasitas yang tidak terbatas seperti ini? Caranya cukup ya sekolah sebenarnya yang harus memfasilitasi. Jadi kita harus menggunakan yang namanya Google Suite Education. Sekolah yang harus mendaftarkan, sehingga nanti email dari setiap keluarga besar di sekolahan itu emailnya akan berbasis sama seperti punya saya ini, belakangnya smamda.net. Semua guru di sekolahan saya email yang dari sekolah ya sama, belakangnya itu @smamda.net, tinggal depannya aja yang harus diatur ya. Itu caranya. Jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi sekolah yang harus mengurus lisensi ke pihak Google. Apakah sulit? Apakah harus ke Amerika menemui pihak Google sana? Tidak perlu. Ini zamannya udah zaman luar biasa. Jadi cukup ini saya pernah lihat di salah satu media online, namanya webinar kalau nggak salah, saya cek ya. Nah ini, nah di sini pihak webinar ini Indonesia Edu Webinars itu membantu pengurusan untuk pendaftaran Google Suite Education ya. Ini akan diurus, akan dibantu, tinggal mengisi dokumen ini secara online. Tapi ini harus admin sekolah. Kalau saya perhatikan dokumen yang harus ada di sini, nama resmi sekolah yang daftarkan dan seterusnya, ini harus sekolah. Jadi kalau nanti sudah adminnya, kemudian adminnya membuatkan email untuk guru-gurunya, guru-gurunya sudah diberi email, wajib mengganti passwordnya supaya passwordnya tidak diketahui oleh pengguna yang lain. Wah, kita enak, sudah bisa punya kapasitas seperti ini, tidak terbatas. Kemudian yang terakhir, bagi pengguna Google Drive yang baru belajar atau baru mengenal Google Drive, bagaimana sih cara mengupload dokumen ke Google Drive? Sebenarnya mudah. Pertama, kita harus membuat folder dulu. Itu Google Drive kita itu mau untuk nyimpen apa? Caranya di sini kan ada My Drive ya. Ini kalau diklik di sini ada New Folder. Kita buat aja folder baru. Kalau kita langsung upload file di sini, maka file langsung terupload sini di luar seperti ini, ya, seperti ini di luar. Kalau kita upload folder, maka yang terupload ini langsung foldernya. Jadi misal saya klik di sini, saya upload folder. Kemudian saya nyari di sini dokumen saya, satu folder ini saya upload, maka foldernya nanti namanya sesuai dengan yang saya upload di sini. Ya, mudah bukan? Nanti membukanya bisa menggunakan handphone, komputer, dimanapun selama kita terkoneksi dengan internet. Nah ini rencana saya sedikit demi sedikit dokumen di sini udah hampir penuh. Mau saya pindah ke sini karena di sini kapasitasnya tidak terbatas, sehingga saya bisa mengisi soal-soal cukup banyak di sini. Demikian sedikit tutorial dari saya tentang pemanfaatan Google Drive dan cara meningkatkan kapasitasnya.
Sampai ketemu di tutorial yang lain. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.